Implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan pada pengelola sekolah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mereka membuat perencanaan secara partisipatif dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dengan melibatkan PSM. Keunggulan di SD Manemetan 1 ini adalah peran serta masyarakat. Sangat guyup, sehingga kita beri nama Paguyuban. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi program sekolah dari PSM, komite, semua instansi yang ada di Kecamatan Manon sangat mendukung sekali. Memang awalnya orang tua pinter tidak pinter pasrah gongkoan sama sekolah. Namun dengan adanya bentuk transparansi baik untuk pembelajaran maupun tentang sarana prasarana, sehingga mereka sangat peduli dengan apa yang menjadi program yang sekolah. Kami mengadakan kegiatan pertemuan 1 bulan sekali dengan warga masyarakat, dengan wali murid, yakni sebagai wahana informasi dari sekolah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada sekolah. Sehingga kami bisa mengajak serta masyarakat untuk membahas program kerja sekolah yang ada perpustakaan kelas. Bagaimana untuk menunjang itu? Maka kami tidak sendirian, kami beserta Dewan Guru, beserta wali murid untuk melengkapi buku-buku perpustakaan kelas itu, sehingga semakin banyak variasi buku di kelas, semakin senang mereka membaca. Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dapat bekerjasama dengan baik untuk membuat rencana kerja sekolah secara partisipatif. Jadi di samping menindaklanjuti perpustakaan umum, jadi kita juga ada perpustakaan kelas yang diberdayakan untuk anak-anak dalam kegiatan gemar membaca. Nah, dalam gemar membaca ini kegiatan anak yang dilakukan setelah istirahat dengan waktu yang 10 menit, ini juga masih membutuhkan banyak buku untuk perpustakaan kelas. Saya mohon masukan dari wali murid. Sesungguhnya secara tidak langsung melalui edaran ini, mereka-mereka yang menyumbangkan buku adalah sekaligus merupakan amal jariah yang akan dikenal nanti oleh anak keturunan. Dengan kondisi anak yang 500 lebih, toiletnya hanya ada beberapa, ada 8. Padahal ada standar satu toilet untuk beberapa orang. Ini mungkin masih banyak kekurangan, dan mohon ke depan juga nanti kita pikirkan, dan kami siap selaku komite untuk sharing bersama, mungkin mewujudkan sarana prasarana itu, dan mungkin dipilah juga nanti ke depan kita pilah, ada putra, ada toilet putra, ada toilet putri. Terima kasih Pak. Ini juga ada masukan karena kemarin juga kita menghadap kepala dinas, bisa sharing dengan perbaikan-perbaikan dengan dana BOS, sehingga kita bisa mewujudkan hal itu tentang toilet, sehingga tidak programnya pada tahun 15 dan 16. Berarti ada dana dari ini juga ya, dari sekolah? Insya Allah, jadi dana sharing dari PSM juga ada. Masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Kalau dalam bentuk materi atau uang, itu pengurus secara periodik melakukan pelaporan kepada masyarakat yang dibingkai dalam acara istighosah sebulan sekali. Jadi setelah acara istighosah, kemudian pengurus melaporkan kepada masyarakat apa saja yang sudah diterima pengurus dan apa saja yang sudah digunakan oleh pengurus, dan kemudian melaporkan secara tertulis itu. Kemudian masyarakat diberi kesempatan untuk mempertanyakan apabila masih ada hal-hal yang belum mereka anggap jelas. Karena kita setiap ada rapat koordinasi selalu menekankan bagaimana
rasa memiliki itu tinggi kepada SDN, rasa loyalitas itu ada, dan itu sudah kita kembangkan sejak awal kepada seluruh wali murid baik yang baru ataupun yang lama. Semakin sekolah itu berinovasi, banyak keinginan, berarti banyak hal-hal yang perlu kita capai. Itu artinya membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak hanya mengandalkan bos yang dari pemerintah, tapi alhamdulillah dengan kesadaran yang tinggi dari wali murid, kita memberikan sebuah motivasi bagaimana agar bermitra, ikut merasa memiliki terhadap sekolah ini, sehingga tidak ada kendala apapun. SDN Maronwetan 1 mengembangkan 3 pola PSM yang saling terkoordinasi, yaitu komite sekolah, komite lintas kelas, dan paguyuban kelas, yang diketuai oleh 1 orang yang dipilih secara demokratis. Masing-masing PSM memiliki peran yang strategis. Misalnya, paguyuban kelas yang bertanggung jawab mengkoordinasikan wali murid dan guru kelas untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran atau mengawal terlaksananya program sekolah di dalam pembelajaran. Sementara, komite lintas kelas mengkoordinasikan antar paguyuban kelas agar terjadi sinkronisasi pengembangan antar kelas, dan komite sekolah yang mewadahi serta mengkoordinasikan komite lintas kelas, paguyuban kelas, dan membangun kerjasama dengan pihak luar sekolah. Mau berbuat apapun, kita bergerak di model apapun, mesti masyarakat di SDN Maronwetan 1 itu wali muridnya serentak itu. Ya yang penting kita jalan seperti itu. Jadi kita kegiatannya banyak. Jadi dulu diadakan arisan ke rumah-rumah. Jadi untuk gunanya di sana untuk mengetahui perkembangan anak. Gimana? Kan ada guru-guru di murid yang lain nggak sempat datang ke sini. Nanti di rumah ketemu di mana, Bu, gimana perkembangan anak saya? Kita menjelaskan. Tapi kalau putranya Ibu tolong dibimbing di rumah. Akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan sekolah yang melibatkan PSM sangat berdampak pada terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Berbagai kebutuhan untuk menciptakan pelaksanaan PAKEM dapat terfasilitasi secara efektif. Bahkan di kelas rendah tidak jarang anggota paguyuban kelas membantu guru dalam proses pembelajaran. Berikut adalah pembelajaran yang terjadi di sekolah dan madrasah yang menerapkan MBS dalam pengelolaan pendidikan di sekolahnya. Bawahnya ini apa bawahnya? Lidi. Gunanya untuk apa lidi? Bawahnya bersih. Tuan, bangun di sampingnya. Letakkan di pojok. Sudah? Tarik. ada yang nemu? Ada. Apa coba? Lantai. Seharusnya apa? Lantai. Kurang apa di situ? N punya siapa? Siva, tolong beritahu ke Siva. Hasilnya, Ini mulai meleleh ini. Iya. Proses pembuatan tempe memerlukan besi kedelai itu direbus selama berapa jam kira-kira? Kurang lebih selama 24 jam sehari semalam. Kalau gitu menggunakan air yang panas atau Untuk yang 12 jam pertama itu menggunakan air hangat, sedangkan 12 jam yang terakhir itu menggunakan air dingin. Dari kegiatan kamu di atas, apa yang dapat kamu lakukan? Paku atau batang besi dapat merambat panas sehingga lilin jatuh atau meledak. Setelah praktik perambatan panas, saya bisa mengetahui peristiwa yang terjadi pada perpindahan panas di ujung besi disebut peristiwa konduksi. Dan pada saat presentasi itu adalah sebuah kebanggaan bagi kelompok karena kita bisa mengungkapkan hasil pikiran kita dengan teman-teman. Karena sekolah ini fasilitasnya bagus, terus kalau kamar mandi itu dipisah menjadi 2 tempat. Kalau laki-laki dan perempuan. Jadi kita itu udah bisa malu-malu kalau mau ke kamar mandi. Tidak bersamaan dengan perempuan. Di semua kelas di SDN Maronwetan 1 sudah melaksanakan PAKEM.
anak-anak sudah bentuk kelompok, mereka bekerja sama. Dari anak yang mampu kita manfaatkan untuk tutor sebaya. Karya-karya yang dipajang di semua kelas ini untuk feedback bagi anak-anak bahwa hasil karyanya ini bagus, kurang bagus, dan juga selain itu juga sebagai sarana untuk belajar. Dalam kegiatan Gemar Membaca ini kami lakukan pada saat jam kelima sebelum memulai pelajaran, membaca selama 10 menit, kemudian mereka menulis ide pokok bacaan yang dibaca. Mereka menjadi lebih giat untuk menulis, bercerita, aktif bertanya, dan juga pada saat presentasi mereka wawasannya cukup luas sekali karena mereka sering membaca. Inilah gambaran dampak implementasi MBS yang dapat dilihat dan dirasakan langsung di dalam pembelajaran. Kita harus terbuka baik kepada komite, kepada tokoh masyarakat, yang intinya untuk anak-anak kita, bukan untuk kepentingan kepala sekolah, bukan untuk kepentingan guru-guru.